Izinkan saya berbagi kegelisahan hati, bukan untuk membela siapapun, bukan pula untuk menyerang siapapun. Saya hanya ingin mengajak kita berpikir pelan-pelan, karena negeri ini terlalu berharga untuk dirusak oleh prasangka dan fitnah. Mari kita dengarkan dengan hati yang jernih, karena kebenaran tidak pernah takut pada ketenangan. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kadang hati ini bertanya, sejak kapan fitnah ke Pak Jokowi bermula? Karena kita semua tahu, saat beliau menjadi wali kota Solo, semua baik-baik saja. Saat menjadi gubernur DKI Jakarta, tidak ada gelombang kebencian seperti hari ini. Beliau bekerja, rakyat menilai, dan waktu berjalan dengan wajar. Lalu, apa yang berubah? Yang berubah bukanlah Jokowi, tapi yang berubah adalah posisi Jokowi. Ketika beliau melangkah ke panggung nasional sebagai presiden, disitulah semuanya mulai berbeda. Bukan karena beliau salah, tetapi karena beliau tidak berasal dari kekuasaan lama. Bukan jenderal, bukan bangsawan politik, dan ini yang paling penting. Beliau tidak mudah dikendalikan. Sejak itulah fitnah perlahan mulai dirangkai. Isu asal-usul, isu ideologi, isu agama, semua diproduksi pelan-pelan, lalu diulang-ulang, hingga kebohongan terdengar seperti kebenaran. Padahal di awal perjalanan itu banyak tokoh besar berada di sekeliling beliau. Salah satunya Anies Baswedan. Anies bukan orang asing, beliau pernah jadi bagian dalam tim, bahkan dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, politik bukan hanya soal niat baik, tapi juga soal arah dan kepemimpinan. Ketika Anies diberhentikan jabatannya dari menteri, disitulah kita mulai melihat perubahan sikap dan posisi. Bukan untuk menghakimi, tapi sebagai catatan sejarah. Dari seorang pembantu presiden, Anies perlahan tampil sebagai figur yang berseberangan secara narasi. Bahasa yang digunakan mulai berbeda, simbol-simbol yang dipilih pun berubah, dan politik identitas mulai menemukan panggungnya. Di titik ini, fitnah kepada Jokowi lebih menjadi terstruktur. Bukan lagi sekedar kritik kebijakan, tetapi serangan terhadap pribadi dan martabat. Ini bukanlah soal Jokowi semata. Ini tentang bagaimana kekuasaan lama seringkali tidak siap menerima pemimpin yang lahir dari rakyat biasa. Dan disinilah kita diuji. Apakah kita ingin menjadi bangsa yang berpikir atau bangsa yang mudah dibakar emosi? Perbedaan pilihan adalah hal wajar, tapi fitnah itu bukanlah ajaran agama. Bukan pula budaya bangsa kita. Mari kita kritisi dengan akal sehat. Mari kita berbeda dengan akhlak. Dan jangan biarkan kebencian mengalahkan hati nurani kita sendiri. Yang membuat hati ini semakin bertanya adalah Pak Jokowi sekarang sudah purna tugas. Beliau tidak lagi memegang kekuasaan, tidak lagi menandatangani kebijakan, tidak lagi menentukan arah negara. Tapi anehnya, serangan dan fitnahan tidak berhenti. Bahkan hari ini kita mendengar cerita yang jauh dari akal sehat. Ada yang mengatakan Jokowi yang kita lihat sekarang ini bukanlah Jokowi asli. Itu adalah palsu, diganti, atau dengan cerita yang lain. Yang jika kita pikirkan dengan tenang, itu lebih dekat kepada imajinasi daripada kenyataan. Di titik ini, kita harus jujur pada diri sendiri. Ini bukan lagi kritik politik. Ini sudah masuk kepada wilayah ketakutan yang dipelihara dan kebencian yang dibiarkan tumbuh tanpa terkendali. Karena jika seseorang yang sudah tidak berkuasa masih terus diserang, maka yang sedang diperjuangkan bukanlah kebenaran, melainkan pelampiasan. Sebelum saya tutup,
dengarkan ini. Perbedaan pilihan adalah keniscayaan. Tapi jangan biarkan perbedaan itu menghilangkan akhlak dan nurani kita. Jika kita ingin negeri ini baik, maka mulailah dari cara kita berbicara, cara kita menilai, dan cara kita menyikapi perbedaan. Semoga Allah menjaga bangsa ini dari fitnah yang memecah dan menuntun kita menjadi rakyat yang berpikir, bukan sekedar bereaksi. Saya Beni Budaya.